Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. He Qingwu menoleh dengan tiba-tiba, dan berkata kepada rombongan di belakangnya, "Cepat, berikan aku teleponnya." Pria di belakangnya buru-buru menyerahkan telepon ke He Qingwu. He Qingwu dengan gemetar mengambil telepon, lalu menoleh ke Jiang Yan dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, kemana kamu bilang Jiarong pergi?" "Jin Men." Jiang Yan buru-buru berkata, sedikit terkejut di dalam hatinya, jelas dia tidak menyangka bahwa Pak Tua dia akan begitu gugup. "Aku tahu, di mana Jin Men?" He Qingwu bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak tahu di mana itu. Sepertinya kamp militer di daerah pegunungan di luar Tianjin dan Beijing." Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, dia tidak tahu persis di mana Lin Yu berada, karena ketika Lin Yu memanggilnya, dia tidak mengetahuinya dengan jelas. He Qingwu menghela nafas ketika Jiang Yan tidak bisa mengatakan dengan jelas, tetapi tidak bertanya lagi, dan langsung menelepon. Setelah telepon berdering beberapa kali, sebuah suara gembira datang dari ujung yang lain. "Oh, Pak Tua, ini sudah larut, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya?" "Xiao Pei, apa yang kamu lakukan?" He Qingwu tidak menunggunya selesai, tetapi memotongnya dengan tidak sabar. "Pak Tua, saya di kantor wilayah militer, dan ada beberapa hal yang belum saya lakukan." Pei kecil di ujung telepon berkata sambil tersenyum, dan judul, Little Pei, sangat berguna, tapi yang mengejutkan adalah pelipis Pei kecil ini sudah berwarna abu-abu, dan sudut mata dan dahinya juga tertutup keriput. Dia jelas sudah tua. Itu tidak kecil, dan yang mengejutkan adalah dia membawa pangkat jenderal di pundaknya. Pada saat ini, Laksamana ini sangat menghormati He Qingwu, seperti seorang junior yang patuh. "Anda mengesampingkan apa yang Anda miliki, dan bantu saya memecahkan masalah saya terlebih dahulu. Saya sangat mendesak untuk masalah ini." He Qingwu berkata pada Xiao Pei dengan tergesa-gesa. "Ada apa? Apa yang terjadi padamu sepanjang waktu?" Xiao Pei bergidik ketika mendengar ini, menamparkan meja, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan cemas, "Di mana kau? Aku akan lewat." "Apa yang dapat saya?" He Qingwu buru-buru berkata, "Saya bertanya, mana pasukan khusus terbaik yang Anda miliki di bawah komando militer?" Meskipun Xiao Pei tidak tahu apa yang dimaksud He Qingwu, dia buru-buru berkata, "Apakah kamu masih harus bertanya?" "Tentu saja tim Dark Sting yang dipimpin oleh Zizen." Saat dia berkata, nadanya berubah, dan dia buru-buru berkata, "Mungkinkah sesuatu terjadi padaku? Bukankah tim Dark Sting di perbatasan? Berapa banyak orang yang ada di ibu kota?" He Qingwu bertanya dengan tergesa-gesa. "Oh, tersisa 21 orang." Xiao Pei buru-buru melaporkan bahwa ada beberapa biksu di dalam hatinya yang bingung. "Tidak, 21 orang terlalu sedikit." He Qingwu berkata dengan sungguh-sungguh, "kecuali Brigade Penikam Kegelapan, yang merupakan pasukan khusus terbaik di bawah tanganmu. Tim Scorpion Tiger, selain tim Dark Sting, selalu menjadi pasukan khusus kartu truf di tanganku." Xiao Pei membusungkan dadanya dan menjawab dengan nyaring, "Pak Tua, jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku." "Oke, kalau begitu, biarkan semua anggota tim Lacerta dan semua anggota tim Dark Sting yang tersisa bekerja sama, dan bantu aku menemukan seseorang." He Qingwu buru-buru menjelaskan kepada Xiao Pei. Temukan satu." Pei kecil dengan pelipis putih di ujung lain telepon tiba-tiba membatu di tempatnya. Tuan He memobilisasi kerumunan untuk mengirimnya 2 pasukan khusus paling terkenal di China di bawah tangannya, dan bahkan terkenal secara internasional, sehingga dia dapat menemukan seseorang. "Ya, temukan seseorang." He Qingwu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa, ada kesulitan?"
Ah, tidak sulit. Xiao Pei menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bahkan, ia merasa bahwa ini hanyalah meriam untuk memukuli nyamuk dan tidak banyak gunanya. Karena kamu sedang mencari seseorang, kamu bisa langsung pergi ke polisi dan tim penyelamat. Namun, dia tidak berani mematuhi perintah kepala suku yang lama, dan berkata dengan sabar, "Tuan tua, siapakah orang yang Anda cari ini? Pasti sangat penting bagi Anda." "Tidak buruk." He Qingwu berkata langsung, "Tahukah Anda bahwa virus menyebar dalam pasukan di Jinmen selama periode ini?" "Aku tahu ini, bagaimana kamu selalu tahu?" Ekspresi Xiao Pei berubah, dan dia buru-buru berkata, "Kamu selalu tahu segalanya." "Oke, berhentilah berbicara omong kosong dengan Lao Su, karena kamu tahu itu mudah ditangani. Maka kamu segera mengirim 2 pasukan khusus ini untuk mencari seseorang di sana untuk Lao Su." Nada suara He Qingwu cemas, dan bahkan sisi kasar tulangnya pun terlihat. "Iya, ketua." Xiao Pei tanpa sadar berdiri tegak. Mendengar nada suara He Qingwu, sepertinya dia memiliki beberapa mimpi kembali ke tahun-tahun pertempuran berdarah dengan kepala suku tua, dan berkata dengan suara keras, "Saya akan membuat pengaturan untuk menyelesaikan tugas." Dia berteriak keras, dan penjaga di luar pintu kaget. Dia mengira telah terjadi sesuatu. Dia bergegas dan melihat pemimpinnya berdiri dengan postur militer memanggil seseorang. Dia langsung terkejut. Menurut dia seperti yang Anda ketahui, dengan status kepemimpinan mereka, Anda tidak perlu bersikap hormat meskipun Anda menyebut tokoh teratas dalam piramida kekuasaan Komisi Militer dan Komite Nasional. Saat ini, Laksamana Pei baru saja menutup telepon setelah menanyakan informasi dari orang yang dicari He Qingwu. Ketika dia melihat penjaga itu, dia langsung melambai kepadanya, "Ayo, kamu baru saja datang ke sini. Kamu bisa memeriksanya untukku sekarang. Jumlah wabah virus di daerah Jinmen, minta pimpinan tertinggi mereka untuk menghubungi saya secara langsung." Dia tidak memiliki nomor telepon untuk pasukan ini, tetapi dia dapat memerintahkan agar pemimpin pasukan ini memanggilnya. Meskipun area epidemi semacam ini tidak bisa dimasuki begitu saja, perintah kepala suku yang lama harus dia ikuti. "Iya." Penjaga itu memberi hormat. "Juga, kamu harus cepat dan memberitahuku tentang Dark Sting Brigade dan Scorpion Tiger Brigade, sehingga mereka dapat segera mengatur peralatan mereka, dan mereka semua akan segera berbaris menuju pasukan di area epidemi Jinmen." Pei Sang mengetuk meja dan berkata dengan penuh semangat, "Ingat, sekarang. Sekarang. Lebih cepat lebih baik." "Iya." Penjaga memberi hormat lagi, segera berbalik dan lari. Setelah He Qingwu menutup telepon, Chong Jiangyan dengan lembut menghibur, "Jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk menemukan Jiarong. Dengan kemampuannya, saya yakin dia akan baik-baik saja." Jiang Yan mengangguk padanya dan berkata dengan rasa terima kasih yang besar, "Pak Tua, terima kasih banyak kali ini." He Qingwu melambaikan tangannya padanya, dan kemudian duduk di kursi dekat koridor. Zhao Zongji gemetar ketika melihat ini, dan buru-buru berkata, "Dia tua, di sini dingin, kamu harus kembali dan istirahat dulu." Tidak masalah bagiku berada di sini. Jika seseorang dari Dewan Negara datang lagi nanti, aku bisa mengusir mereka." He Qingwu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, wajahnya tenggelam seperti air. Dia tahu bahwa jika He Jiarong memiliki kata-kata yang panjang dan pendek, ini akan menjadi hal terakhir yang dia lakukan. Bagaimana ini membuatnya? Kulit Zhao Zongji berubah tiba-tiba, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Duduk di sini untuk begadang semalaman dengan fisik Ho Lao akan sangat merugikan tubuhnya. Jika Ho Lao memiliki sesuatu yang baik atau buruk, maka dia juga akan terlibat." "Ya, Tuan He, Anda harus kembali dulu." Jiang Yan mengikuti bujukan, dan sangat tersentuh. He Qingwu tidak berbicara, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya pada mereka. "Sekarang He Jiarong masih hidup dan mati,
bahkan jika dia kembali, dia tidak bisa tidur. Lalu, kenapa kamu tidak pergi ke kantorku dan menunggu? Melihat bahwa Zhao Zongji tidak bisa membujuknya, dia tidak punya pilihan selain mundur dan berkata, "Tidak, aku akan melakukannya di sini." He Qingwu menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Zhao Zongji dan berkata, "Xiao Zhao, karena orang-orang belum dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi, kita harus mempersiapkan diri dan kita tidak boleh membiarkan virus menyebar, jika tidak, saya akan malu." Ngomong-ngomong, orang-orang Beijing, jangan khawatir, Tuan He, virus ini hanya akan menyebar melalui darah untuk saat ini, dan kami pasti akan melakukan perlindungan yang baik. Zhao Zongji mengangguk dengan penuh semangat, dan berjanji pada He Qingwu. He Qingwu mengangguk dan duduk di bangku dengan wajah tenang dan menunggu dengan saksama. Pada saat ini, di aula pertemuan kamp militer di daerah epidemi Jinmen, para jenderal termasuk Kepala Tian dan Fan yang duduk murung di bangku mereka, cemberut. Di sebelah kanan mereka adalah sekelompok penduduk desa terkemuka, termasuk kepala desa tua, sedangkan di sebelah kiri mereka adalah orang-orang dari Asosiasi Medis AS, Asosiasi Medis Eropa, dan XS. Wajah Asosiasi Medis AS pucat dan diam. Orang-orang dari European Medical Association dan organisasi XS tenang dan santai, mengetuk kaki Erlang dan berkeliaran, dan bahkan beberapa orang pandai mencabut kuku mereka dengan santai. Asisten Ani terus melihat ke arloji, lapisan tipis keringat dingin keluar dari dahinya. Melihat sudah lewat pukul 11 malam, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Memalingkan kepalanya dan bergegas ke arah kepala lapangan, dia berkata dengan tajam, "Kepala lapangan, 32 jam telah berlalu sejak presiden kita kehilangan kontak. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah negara Anda menjamin keamanan teman internasional seperti ini?" Kepala Tian menghela nafas dan berkata tanpa daya kepada asisten Ani, "Maaf, Nona Biet, jangan khawatir, bukankah penduduk desa dan tim SAR kami masih mencari di pegunungan? Saya yakin mereka akan dapat membantu Ani Nona dan Tuan Dia membawa mereka kembali dengan selamat." Kepala Tian, saya tidak berpikir Anda yang harus disalahkan untuk ini. Pada saat ini, laki-laki berdarah campuran dari organisasi XS menekuk kaki Erlang, melipat bahu dengan tangannya, dan berkata dengan santai, "Mereka harus pergi ke hutan perawan itu untuk menemukan kematian, tidak heran siapapun." Bentak. Bitter membanting meja, dan menatap laki-laki ras campuran itu dengan marah dan berkata dengan dingin, "Lelaki yang belum dibudidayakan, tolong bersihkan mulutmu." "Ada apa? Apakah aku salah?" Pria ras campuran itu mencibir dan berkata dengan enteng, "Mereka tahu ada bahaya di dalam, tapi mereka ingin masuk. Mereka tidak mencari kematian sendirian." "Nona Biet," kata-katanya tidak kasar. "Aku sudah memberitahumu bahwa hutan tidak bisa pergi, tapi mereka masih harus pergi." "Oh, melakukan kejahatan." Kepala desa tua tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Kepala desa tua, apakah hutan itu benar-benar berbahaya seperti yang kamu katakan?" Kepala Tian mengerutkan kening, dan bertanya kepada kepala desa tua itu dengan curiga. "Artinya, di desa-desa dekat kita, banyak orang telah kehilangan nyawa di dalamnya, hanya karena mereka tidak percaya bahwa ada bahaya di dalam, mereka harus masuk dan masuk." Kepala desa tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan, penduduk desa terdekat tahu bahwa hutan itu sangat kaya akan bahan obat karena tidak ada yang pergi ke sana. Banyak orang yang masuk dengan putus asa, hanya untuk mengambil bahan obat dan menjualnya dengan sedikit lebih banyak uang. Saya belum keluar, termasuk semua orang yang masuk untuk menemukan mereka terlipat di dalam, jadi seiring waktu berlalu, tidak ada yang terburu-buru pergi ke sana. Ya, saya ingat dalam 2 atau 3 bulan pertama, sekelompok orang yang mengaku sebagai tim arkeologi datang ke sini. Mengatakan bahwa ada harta karun di hutan itu dan harus masuk untuk berburu harta karun, jadi kami tidak mendengarkannya.
Mereka lengkap dan tidak takut pada hantu dan dewa. Akibatnya, setelah sekelompok orang ini masuk, mereka tidak pernah keluar. Seorang lelaki tua berkulit hitam dan kurus yang duduk di sebelah kepala desa juga menambahkan, menghela nafas lagi dan lagi. Sangat aneh. Alis kepala Tian semakin mengerutkan kening, karena dia dan pasukan datang untuk mengebor sementara dan tidak punya banyak waktu untuk tinggal. Jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, Anda tidak melapor ke kantor polisi setempat. Tercermin, orang-orang dari kantor polisi datang, melihat hutan begitu dalam, mereka tidak berani masuk. Kepala desa tua menggelengkan kepalanya dan meremas kantung mata di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika mereka masuk, mereka akan mati sia-sia. Ada dewa gunung di sana. Siapapun yang masuk dan mengganggu dewa gunung harus mati. Jika saya katakan, tim SAR juga akan mati. Tidak perlu mengikuti. Tidak ada gunanya. Arti dari apa yang dia katakan sudah jelas. Sejak Lin Yu dan Ani memasuki hutan, mereka harus mati, dan tidak perlu mencari. Ketika Biet mendengar ini, dia sangat marah dan menunjuk ke kepala desa tua dan berkata dengan tajam, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda mengutuk presiden kami? Nona Bei, saya tidak ingin presiden Anda mendapat masalah, tapi yang saya katakan adalah kebenaran. Kepala desa tua itu mendesah tak berdaya. Mata Bitter melotot dan berkata dengan marah, kamu melaporkan. Tiba-tiba seorang tentara berlari ke pintu, berdiri di depan pintu dan meneriakkan laporan. Ada apa? Mungkinkah itu hasil dari tim SAR? Kepala Tian tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat. Tidak, itu adalah telepon dari markas, yang mengatakan bahwa itu adalah pemimpin tertinggi wilayah militer Beijing yang meminta Anda untuk menelepon Anda kembali. Para prajurit buru-buru melaporkan. Apa? Mendengar ini, kepala Tian tiba-tiba terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Berkata dengan kaget, pemimpin tingkat tinggi. Pemimpin tingkat tinggi mana? Kepala Bai. Para prajurit buru-buru melaporkan. Tubuh kepala Tian bergetar lagi, dan Fan Yan dan yang lainnya di samping tampak tersengat listrik, berdiri cerdas, Laksamana Pei, pemimpin tertinggi wilayah militer Beijing. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.